Apakah yang menjadi penyebab terjadinya Perang Padri? Selama 34 tahun, terjadi konflik yang sangat panjang antara kelompok adat dan kelompok Islam pada masa sebelum Indonesia merdeka. Dan bagaimana alurnya hingga penjajah Belanda ikut campur di dalam perang itu? Di sebuah desa kecil di jantung Sumatera Barat, anak-anak kecil berkumpul di sekitar seorang lelaki tua dengan kumis melintang yang sudah memutih. Mereka mendengar dengan takjub saat lelaki tua itu dengan suara berat yang bergetar oleh emosi mulai bercerita tentang masa-masa kelam yang membentuk sejarah mereka. Inilah Perang Padri. Perang Padri bukan sekedar pertempuran antara dua kekuatan, melainkan konflik yang merentang dari tahun 1803 hingga 1837. Ini adalah perang yang lahir dari pertemuan dua dunia, satu yang dipimpin oleh kaum adat yang berpegang pada tradisi nenek moyang, dan satu lagi oleh kaum Padri yang ingin menerapkan ajaran Islam secara murni. Pada awal abad ke-19, Datuk Nantongga, salah seorang pemimpin kaum adat, berusaha untuk mempertahankan cara hidup yang telah mereka jalani selama berabad-abad. Sementara itu, Tuanku Imam Bonjol, seorang ulama karismatik, membawa semangat reformasi dari tanah suci Mekah, menuntut perubahan yang drastis di tanah Minangkabau. Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol memiliki misi yang jelas, yaitu menghapus kebiasaan lama yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka menentang minum-minuman keras, judi, dan adat istiadat yang tidak sejalan dengan syariat. Keinginan mereka untuk mensucikan masyarakat dari praktek-praktek yang dianggap sesat membawa mereka pada konflik dengan kaum adat. Pada tahun 1803, perang mulai meletus di Luhak Agam, salah satu pusat budaya Minangkabau. Perang ini bukan hanya tentang perbedaan pandangan, tetapi juga tentang siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan jalan hidup masyarakat Minangkabau. Di satu sisi, kaum adat merasa hak mereka untuk mempertahankan tradisi terancam. Sementara di sisi lain, kaum Padri merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari penyimpangan. Kemudian pada tahun 1815, perang semakin memanas. Kaum Padri berhasil menguasai beberapa wilayah penting, termasuk di Tanah Datar dan Lintau Guo. Kekalahan kaum adat di beberapa front menimbulkan keputusasaan di antara mereka. Namun, semangat untuk mempertahankan identitas mereka tidak pernah pudar. Sementara itu, di kaki Bukit Tajadi, Tuanku Imam Bonjol memperkuat pertahanan dengan benteng-benteng yang kokoh. Benteng Bonjol yang dibangun dengan strategi militer yang matang menjadi simbol perlawanan kaum Padri. Disinilah banyak pertempuran sengit terjadi, dengan darah yang mengalir membasahi tanah Minangkabau. Pada tahun 1821, ketika kaum adat merasa posisi mereka semakin terpojok, mereka memutuskan untuk meminta bantuan kepada Belanda. Inilah titik balik yang membawa dimensi baru di dalam perang ini. Belanda yang pada awalnya enggan terlibat, melihat ini sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruh mereka di Sumatera Barat. Mereka memberikan dukungan militer kepada kaum adat yang berbalik mengubah jalannya perang. Kolonel Raff,
seorang komandan militer Belanda yang terkenal kejam, memimpin pasukan Belanda dengan taktik yang brutal. Dengan persenjataan yang lebih modern, mereka berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kaum Padri. Namun, Tuanku Imam Bonjol dan para pengikutnya tidak menyerah begitu saja. Mereka bertahan dengan gigih di benteng Bonjol, melawan dengan segala daya yang mereka miliki. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh, sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu, Belanda mengusulkan berdamai dengan pasukan Padri melalui perjanjian Masang pada tanggal 15 November 1825. Selama gencatan senjata ini, Tuanku Imam Bonjol kembali merangkul kaum adat agar bahu-membahu melawan penjajah. Pada tanggal 11 Januari 1833, beberapa kubu pertahanan di garnison Belanda diserang secara mendadak, membuat keadaan mereka menjadi kacau. Sultan Tunggul Alam Bagagar ditangkap atas tuduhan pengkhianatan dan diasingkan ke Batavia. Setelah penyerangan itu, kini Belanda bukan hanya menghadapi kaum Padri saja, tetapi secara keseluruhan masyarakat Minangkabau. Pada tanggal 16 April 1835, Belanda memutuskan untuk kembali mengadakan serangan besar-besaran untuk menaklukkan Bonjol dan sekitarnya. Operasi militer dimulai pada tanggal 21 April 1835. Pasukan Belanda dipimpin oleh Letnan Kolonel Bauer. Pertempuran berlangsung selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Akhirnya, dengan kekuatan yang jauh tak sebanding, pasukan kaum Padri terpaksa mundur ke hutan-hutan sekitarnya. Kemudian pada tanggal 16 Juni, pasukan Belanda yang telah berhasil mendekati benteng Bonjol langsung menembaki benteng tersebut dengan meriam dan mortir. Namun, kaum Padri tidak tinggal diam. Mereka kemudian menembakkan meriam pula dari Bukit Tajadi, sehingga dengan posisi yang kurang menguntungkan, pasukan Belanda banyak yang menjadi korban. Hampir 1 tahun Belanda mengepung benteng Bonjol, namun tidak membuahkan hasil. Melihat kokohnya benteng Bonjol, seorang panglima Belanda yang ahli dalam menjebol benteng bernama Mayor Jenderal Kosius turun tangan. Selanjutnya, Belanda dengan intensif mengepung Bonjol dari segala penjuru selama sekitar kurang lebih 6 bulan. Serangan yang bergelombang serta bertubi-tubi dan hujan peluru dari pasukan artileri yang bersenjatakan meriam-meriam besar selama kurang lebih 6 bulan lamanya, serta pasukan infanteri dan kavaleri yang terus berdatangan. Dan pada akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1837, Bukit Tajadi jatuh. Benteng Bonjol secara keseluruhan dapat ditaklukkan. Namun, Tuanku Imam Bonjol dapat melarikan diri keluar dari benteng dengan didampingi oleh beberapa orang pengikutnya. Walaupun benteng Bonjol telah ditaklukkan oleh Belanda, Tuanku Imam Bonjol tetap bertegang teguh pada prinsipnya, menolak untuk menyerah kepada penjajah. Akhir dari Perang Padri datang dengan pengkhianatan yang pahit. Pada tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang untuk berunding dengan Belanda. Namun, di tengah jalan, ia ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, dan akhirnya ke Minahasa. Perlawanan kaum Padri pun perlahan memudar tanpa pemimpin karismatik mereka. Meskipun Perang Padri berakhir dengan kekalahan militer,
Semangat perjuangan dan dedikasi Tuanku Imam Bonjol tetap hidup di dalam ingatan masyarakat Minangkabau. Warisan Perang Padri tidak hanya tertulis dalam buku sejarah, tetapi juga di dalam jiwa setiap anak yang mendengar cerita dari kakek mereka di desa kecil itu. Anak-anak yang mendengar kisah ini di desa tersebut menyadari betapa pentingnya menjaga identitas dan nilai-nilai mereka. Perang Padri mengajarkan bahwa perjuangan untuk keyakinan dan tradisi tidak pernah sia-sia. Meskipun hasilnya tidak selalu seperti yang diharapkan. Seperti halnya Tuanku Imam Bonjol, mereka tahu bahwa keberanian dan keteguhan hati adalah warisan terbesar yang bisa mereka pegang. Ketika matahari mulai terbenam di balik pegunungan, lelaki tua itu mengakhiri ceritanya. Anak-anak pulang dengan hati yang penuh dengan rasa bangga dan penuh harapan. Di atas bukit, sebuah patung Tuanku Imam Bonjol berdiri tegak, menghadap ke arah yang sama dengan matahari yang terbenam, seolah-olah mengingatkan semua orang bahwa perjuangan untuk kebenaran dan keadilan adalah tugas yang abadi.